Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saliman. Saya mau cerita tentang toko saya. Toko saya bernama SRC Alisel. Saya mau bercerita tentang bagaimana cara mengelola toko. Pertama, untuk toko kita harus tahu bahwa barang-barang yang ada di toko kita itu sebenarnya bisa diatur sedemikian rupa, sehingga ketika yang bernama kardus-kardus ini usahakan jangan sampai gabung dengan yang barang di dalam. Usahakan kalau misalnya toko ada toko yang punya pintu harmonika besar, pakailah partisi seperti ini untuk jarak dia untuk kardus-kardus seperti ini. Jadi barang kardus. Kalau yang selanjutnya es krim itu lebih baik diletakkan di depan. Jadi biar kelihatan kalau ada yang beli, ya, terutama yang beli adalah anak-anak kecil. Jadi dia datang langsung melihat toko itu es krimnya. Jadi sebagian besar ini es krim kalau bisa diletakkan di dalam. Mari masuk lagi. Nah, untuk toko di depan area kasir usahakan itu yang luas dalam artian pelanggan itu yang beli-beli bisa leluasa untuk beli, apalagi nanti belinya lebih dari satu orang. Jadi perbedaannya antara toko yang modern sama tradisional, ketika tradisional itu biasanya di depan itu etalase. Kalau modern bisa seperti ini, nanti di depan kasirnya luas. Dan di antara toko modern lagi yaitu penggunaan rak. Jadi rak ini penting untuk memperindah toko. Jadi toko yang punya rak-rak seperti ini perlu sekali bagi teman-teman SRC yang ingin tokonya kelihatan lebih bagus. Misalkan punya simpanan atau sebagian dari keuntungan itu disimpan untuk beli rak. Jadi jangan sampai toko itu diambil keuntungannya saja, sapi perah misalnya, lebih baik asetnya kita perbaiki. Jadi seperti ini penataannya bagus. Jadi, untuk kelas-kelasnya bisa nanti ditanyakan sama yang mengerti. Ini hanya berdasarkan apa yang saya pahami. Nah, untuk saya di toko ini saya tidak begitu menggunakan price tag. Kenapa? Karena barang di toko saya itu suka bergerak-gerak. Jadi saya lebih suka menggunakan seperti ini. Ini namanya label harga. Jadi label harga ini untuk melabeli harga. Dengan kita membeli label harga sekitar 120.000, itu kita bisa mengurangi beban pikiran kita untuk menghafal barang-barang. Misalnya seperti ini harganya berapa, ya, seperti ini berapa. Jadi kalau mau ngasih harga tinggal cetek terus ditempel. Jadi di sini sudah ada nama toko dan harganya. Dengan begini tidak perlu sering-sering membuka buku harga atau buku primbon bahasanya, ya. Jadi seperti itu. Ini penting sekali. Kalau harga-harganya yang banyak barangnya itu biar tidak lupa dan sering-sering buka bukunya. Kemudian untuk barang-barang toko SRC ini kita diharapkan RBT. Jadi untuk gantungan-gantungan, ya, ditata sedemikian rupa. Jadi seperti ini gantung-gantungan, mulai dari sampo seperti yang tadi itu kopi-kopi. Jadi seperti ini, taruh aja di rak yang bagian bawah. Nah seperti ini. Ini nanti mulai dari pengharum, sampo dan lain sebagainya sudah rapi, sudah tidak ada cerengkel-cerengkelan lagi. Untuk pampers biasanya ada di atas. Kemudian
untuk barang-barang yang ada di toko kita, ya, kita biasanya di Sampurna ada istilahnya pojok lokal. Ini termasuk pojok lokal yang ada di toko saya. Jadi ada banyak ya, untuk biar barang-barang yang di toko kita tidak selalu barang yang ada di pabrik, tapi ada produksi tetangga atau saudara-saudara kita bisa kita pajang di sini. Nah, untuk yang lain, misalnya jika toko Anda juga jual LPG, ada sebuah usulan dari saya. Apa yang saya lakukan di sini, bahwa LPG itu letakkan saja di bawahnya gondola yang kosong. Jadi kosongi gondola, biar apa? Biar LPG seperti ini tidak ganggu tempat. Kalau misalnya raknya masih rak lama besi, kosongi aja yang bawah, nanti masukkan di tengahnya, biar LPG seperti ini tidak ganggu. Kemudian untuk LPG taruh aja di dalam, jangan sampai di luar, karena kalau di luar bahaya. Kecuali kalau yang barang-barang kartusan tadi bisa di jadi seperti ini. Nah, kemudian ini untuk wilayah kasirnya. Jadi kalau Anda punya tabungan yang banyak, yang sebagian keuntungan tadi sudah mulai banyak, bisa diberikan seperti ini meja kasir ya. Dengan begini maka penataan toko rokok, misalnya rokok Sampurna yang harus di atas seperti ini tertata rapi di belakang. Jadi kalau misalnya model tradisional, model lama, itu di depan sini ada etalase rokok. Kalau ada etalase rokok, itu kasihan membeli. Ketika ada orang beli, dia nyari-nyari mana penjualnya. Penjual juga terhalang oleh etalase rokok. Kalau seperti ini luas. Untuk toko, usahakan juga jangan sampai kalian itu jual sendiri. Usahakan ada yang membantu di toko. Yang membantu di toko itu ya bisa diambil dari tetangga-tetangganya. Kenapa? Kenapa kita harus berpikiran bahwa mencari pegawai atau asisten toko itu penting? Karena asisten toko itulah yang akan membantu meringankan beban kita. Misalnya begini, ini bagi toko Anda yang jualan sembako misalnya, tentu seperti ini untuk membungkus butuh waktu, butuh tenaga. Maka kalau sudah ada pegawainya enak. Dan usahakan yang model-model tradisional itu sudah hilangkan apa namanya timbangan lama itu, usahakan punya timbangan digital. Jadi dengan timbangan digital seperti ini kita bisa menghitung pas, misalnya nah gula setengah kilo pas, kemudian kalau misalnya 1 kilo ya 2 gini aja ya. Jadi ini tentu sekali lagi itu tadi tidak perlu dikerjakan sendiri. Kita harus berbagi rezeki dengan saudara, tetangga yang butuh pekerjaan. Ya alhamdulillah di toko saya, toko Ali sudah ada 4 yang ada di toko. Ya ini termasuk adik-adik yang membantu di toko saya. Ya, jadi dulu awalnya 1, tapi karena semakin lama semakin ramai butuh tambah lagi. Jadi yang penting berani ambil dulu 1. Kemudian jika toko Anda juga toko yang juga bekerjasama dengan bank lain sebagai agen. Nah, untuk agen usahakan juga jika toko Anda luas, buatlah meja seperti ini khusus untuk agen. Kenapa?
biar ketika ada pelanggan yang transfer itu tidak bercampur dengan pelanggan yang beli barang, beli rokok dan lain-lain. Jadi khusus untuk pelanggan yang transfer itu tempatnya di sini. Baru nanti yang beli baru dikasih. Seperti itu. Jadi dengan seperti ini nanti akan semakin jelas bahwa oh ternyata di toko SRCAW ada agen beli. Semakin enak dan mereka juga akan semakin kenal dengan adanya agen seperti itu. Sebagaimana tadi, ini kulkas. Kulkas ini kalau Anda dulu punya kulkas yang lebih dari satu, ya, kalau punya lebihan rezeki, belilah yang lebih besar. Kenapa besar? Karena dengan besar itu bisa meminimalisir tempat. Jadi besar ini sama dengan 4 kulkas. Dulu saya punya 3 kulkas. Yang satu kulkas itu punya produknya ini, maaf jatuh ya. Terus yang satu juga punya produk ini. Kemudian kulkas itu saya kembalikan. Yang satu juga punya saya jual, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi kulkas dengan kulkas seperti ini kita semakin enak. Jadi seperti itu bagian dari cerita toko saya. Semoga bermanfaat. Salam SRC.